pemirsa, saat ini kita telah bersama-sama dengan salah satu tokoh pendidikan Sulawesi Selatan sekaligus Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Hussein Syam. Bapak, terima kasih telah menyempatkan diri untuk sedikit berdialog bersama kami di sini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali periode kedua ini sebagai Rektor Universitas Negeri Makassar. Prof, ini di tengah pandemi ini, di masa periode kedua ini, seperti apa Bapak ingin membawa Universitas Negeri Makassar ke depannya lagi? Baik, Pak Ayu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentu itu pertanyaan hampir semua pihak, bahwa setelah satu periode ini lalu selanjutnya diberi amanah lagi, sekarang sudah menjalani periode kedua. Pertanyaan semua orang seperti pertanyaan Pak Ayu tadi, apa ke depan UNM ini? Ya, tentu dengan segala capaian bersama Civitas Akademika selama 4 tahun belakangan ini, banyak sekali prestasi yang telah kita lakukan, membawa nama UNM lebih baik lagi dari sebelumnya. Sebut saja misalnya dari sisi kelembagaan, sebelumnya kami diberi amanah menjadi rektor. Universitas Negeri Makassar ini masih pada posisi akreditasi belum unggul. Nah, setelah kami bekerja bersama-sama selama kurang lebih setahun, waktu itu kita mendapatkan penilaian menjadi perguruan tinggi unggul. Dan dari sisi SDM juga kita tingkatkan. Tadinya profesor itu hanya 63, sekarang menjadi 98, dan macam-macam lagi prestasi yang lain, baik sarana maupun prasarana. Tentu pertanyaan berikut, setelah ini apa? UNM mau dibawa kemana di periode kedua ini? Saya sangat berobsesi untuk mengantarkan UNM ini menjadi perguruan tinggi yang salah satu yang terkemuka di Indonesia. Lebih khusus lagi, saya bermimpi bersama teman-teman mau membawa UNM sebagai kampus wirausaha atau kampus entrepreneurship, karena sebuah bangsa dapat dikatakan maju ketika rasio penduduknya itu bisa berwirausaha itu sekitar 2-4%. Indonesia hari ini itu masih 3, belum dalam posisi yang kita harapkan untuk bisa mengantarkan Indonesia menjadi baik. Tentu UNM mau berkontribusi. Karena itu kami bersepakat bahwa di periode berikut ini kita akan mengantarkan UNM menjadi kampus entrepreneurship. Jadi ketika siapapun yang ingin melanjutkan studi, baik generasi muda yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, yang ingin mengembangkan talenta wirausahanya, maka tentu pilihannya itu harus di UNM. Kira-kira sekarang ini berkenaan dengan penerimaan mahasiswa baru tahun 2020, ya ini juga sangat strategis untuk saya sampaikan bahwa jika ada putra-putri terbaik bangsa di seluruh pelosok Nusantara yang ingin mengembangkan talenta wirausaha, insya Allah UNM siap untuk memberikan bimbingan, memberikan bantuan dan talenta untuk kemudian bisa menjadi seorang entrepreneur. Saya selalu mengatakan begini, Pak Ayu, bahwa hari ini itu harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Tentu prinsip itulah yang kita gunakan dalam mengantarkan UNM insya Allah ke depan lebih baik. Saya mau mengatakan bahwa UNM 4 tahun terakhir kita bersama-sama dengan seluruh Civitas Akademika dengan segala strategi, tentu beda strateginya 4 tahun ke depan. Kalau yang maksimal kemarin 4 tahun kita gunakan semua potensi, tentu bukan lagi itu yang kita pakai, karena tuntutannya semakin besar. Regulasi juga berubah.
sebut misalnya kebijakan Mas Menteri yang tentu mendorong agar ada kampus merdeka belajar. Ini harus disesuaikan, karena itu maka semangat yang kita gunakan di 4 tahun terakhir dengan segala prestasi yang dicapai tentu tidak cukup itu digunakan untuk 4 tahun ke depan, karena berbeda situasi, berbeda kondisi, berbeda tuntutan masyarakat yang semakin berkualitas. Itulah makanya kita pun menyikapi hal itu, termasuk misalnya selalu berusaha menyesuaikan situasi belajar, kondisi belajar sesuai dengan apa yang kita hadapi. Sebut saya misalnya sekarang masa pandemi COVID-19, kami selalu menyesuaikan ke situ. Jadi bagi UNM sebetulnya itu tidak menjadi bersoal sebetulnya ketika Corona ini, COVID-19 ini memaksa kita untuk kemudian belajar di rumah. Tidak bersoal, karena jauh sebelumnya kita sudah mempersiapkan segala infrastruktur. Di UNM ini kurang lebih 9 miliar per tahun kita berikan budget kepada menjadi kampus digitalisasi, kampus internetisasi. Jadi yang saya mau katakan bahwa orang belajar di UNM dan orang belajar di Harvard University atau di Boston University mestinya sama, tidak bisa minder karena kita siapkan infrastruktur untuk bisa mengakses seluruh materi, seluruh sumber yang ada juga di dunia. Karena itu kami itu sudah bekerja sama dengan Telkom Indonesia. Jadi setiap mahasiswa UNM, katakanlah mahasiswa UNM itu 36.000, dosennya itu dengan pegawainya sekitar 3.000. Jadi sekitar 39.000 itu kita bayarkan 16.000 per bulan. Lalu kemudian mereka bisa mengakses seluruh informasi melalui SSO, dan ini secara akun pribadi, sehingga dia diikuti. Misalnya dia di bandara, dia di Jakarta, itu jalan terus, itu unlimited. Jadi sivitas UNM itu, Bapak dan Ibu yang saya hormati, pemirsa yang berbahagia, itu bisa apa saja. Nah, oleh karena itu sebetulnya tidak boleh lagi merasa bahwa saya kalah karena saya tidak di Amerika belajar. Harusnya sama. Ini yang kita mau bangun. Jadi kita mau mengantarkan UNM itu menjadi kampus digital, kampus internetisasi, dan kemudian menjadi kampus global. Seperti apa, Prof? Apakah ada kebijakan di masa pandemi ini dengan program atau strategi belajar mengajar, apalagi sejalan dengan UNM sebagai kampus digitalisasi dan juga informasi? Baik, jadi betul sekali. Jadi UNM, saya katakan tadi bahwa sebetulnya tidak ada soal ketika kita dipaksa oleh situasi pandemi COVID-19 lalu kuliah dari rumah atau kuliah daring online, itu karena sudah siap semua perangkatnya. Meskipun demikian sudah ada tadi SSO, sudah ada aplikasi aplikasi yang lain yang sudah kita tawarkan sebelum COVID ini hadir. Jadi kita dulu itu sudah menggunakan pembelajaran blended learning. Jadi pembelajaran online dengan pembelajaran konvensional kita sudah gabungkan. Kenapa? Karena dulu kita berpikir gini, situasi sekarang itu situasi era revolusi teknologi 4.0, ya, semua secara masif. Lah sekarang kalau kita hanya memberikan pembelajaran mahasiswa kita itu hanya konvensional, maka kita khawatir meskipun dia secara person terampil, cerdas, luar biasa, tetapi kurang dari sisi teknologinya. Maka ketika dia keluar menjadi alumni, itu bisa menjadi bersoal, tidak bisa berdaya saing karena semua akan masuk pada dunia kerja yang semua berbasis teknologi. Maka saya katakan kepada semua teman-teman,
rancanglah pembelajaran ini sebelum pandemi untuk blended learning. Jadi kira-kira 70% di kampus, kemudian secara online 30%. Itu demi untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana era teknologi itu. Nah, sekarang setelah masuk pandemi COVID, kita semua full daring, full online. Dan soal bahkan kami pun membantu. Selain itu tadi yang sudah disiapkan tadi infrastrukturnya, kita pun tidak cukup sampai di situ. Setiap bulan, jadi mulai bulan 5 sampai bulan 6 ini sampai akhir semester, setiap bulan itu kita bantu kuota pulsa 50.000 per bulan. Jadi 2 bulan 100.000 per orang. Kenapa pulsa bantuannya bukan uang? Karena kita tidak bisa memastikan kalau uang itu jangan sampai tidak dipakai. Gitu kira-kira. Terkait penerimaan mahasiswa baru seperti apa, Prof? Menyesuaikan dengan masa pandemi ini? Ya, jadi penerimaan mahasiswa baru ini sama seperti tahun lalu. Kita menggunakan UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Ini tidak bisa kita lakukan secara daring karena kita tidak bisa memastikan dari sisi sisi keamanannya dari misalnya kalau dia daring maka dia bisa dibantu orang mengerjakan soal, ada jokinya misalnya, tapi harus datang secara langsung, fisikal, secara langsung, karena ya ini harus objektif, harus dapat diyakini bahwa betul-betul dia mengerjakan, bahkan harus dicek fotonya dan orangnya seperti yang dulu itu. Lalu yang kita sesuaikan hanyalah memperbanyak shift, memperbanyak kelas itu, karena itu tadi bahwa kita harus menggunakan protokol kesehatan. Kesehatan adalah segalanya bagi kita, jadi tidak bisa kita abaikan hal begitu. Oleh karena itu kami sudah sosialisasi semuanya. Tentu setiap ruangan ada alat kontrol suhu, ada cuci tangan. Setiap selesai sesi itu kita akan semprot lagi komputernya yang disentuh tadi yang lain, baru masuk lagi 1.000, sehingga insya Allah percayalah bahwa kami sudah siap melaksanakan UTBK sistem penerimaan mahasiswa baru ini yang jalur ujian bersama sudah selesai kemarin, jalur SNPTN atau jalur undangan. Setelah ini selesai ini di tanggal 14, maka kita akan beralih ke jalur mandiri, gitu ya. Seperti apa kebijakan untuk lebih mengedepankan peran UNM sendiri, baik tenaga pengajar ataupun mahasiswa, untuk lebih kuat lagi Pak, lebih semangat lagi menghadapi ataupun melawan COVID-19? Ya, jadi UNM dalam memutus mata rantai COVID-19 dan tetap eksis dan melakukan sebuah proses, kita sejak dinyatakannya kita dalam posisi melawan COVID-19 dalam masa pandemi ini, maka kita atau kami memberikan kebijakan bahwa bekerja dari rumah. Jadi dosen, pegawai bekerja dari rumah, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya beri tugas untuk tetap masuk dengan menggunakan protokol COVID-19, protokol kesehatan, karena ini penting sekali kita kedepankan. Jadi sampai hari ini sebagian besar dosen dan pegawai itu masih bekerja dari rumah. Yang masuk itu adalah orang-orang tertentu yang memang sudah menurut analisis kinerja kita inilah yang harus masuk, dan kita beri transport dan beri uang harian yang masuk itu. Kedepannya, Prof, seperti apa? Apakah ada langkah setelah sudah ikut menyukseskan di wilayah Sulawesi Selatan? Apakah ada mimpi untuk lebih mengembangkan sayap lagi? Oh, ini pertanyaan jebakan ini kelihatannya. Ya, ini Ayu ini sangat pertanyaannya menjebak. Jadi, tapi saya kira gini, ya, sebagai
anak bangsa tentu saja selalu berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan potensi dan kemampuan untuk selalu mengambil bagian. Bagi saya dimanapun saya, insya Allah saya akan menjadikan amanah itu sebagai bagian dari hidup saya. Kalau saya diamanai sebagai rektor UNM, tentu saya akan selalu berupaya yang terbaik dimanapun. Dan kalau setelah ini karena regulasi rektor itu hanya 2 periode, tentu tidak ada lagi setelah berikutnya. Nah, kalau ada pertanyaan mau kemana lagi Pak Rektor setelah itu? Ya sebagai seorang yang selalu berkreasi, berinovasi dan selalu bekerja keras, tentu ya akan menjadi sakit saya kalau saya berhenti bekerja kalau setelah selesai. Maka tentu ya dimanapun saya diamanahkan berikutnya, saya kira saya harus siap sebagai anak bangsa untuk menjadi bagian dari sebuah akselerasi pembangunan di Republik ini, saya kira. Pemirsa, demikian informasi ataupun wawancara singkat saya bersama dengan Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Hussein Syam.